Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih kepada Bapak Ibu yang masih, di sini ya, masih on apa ya, ini ya, on cam, masih, ready gitu di room. Ini adalah kelanjutan dari materi tadi pagi, jadi kita akan yang namanya workshop, kita akan praktek gitu ya. Berikut sebetulnya pendamping dan juga peserta. Untuk peserta, kita berkenalan dulu ya. Sebelumnya saya perkenalkan dulu pendampingnya, ada Pak Dr. Ejis Jafar Siddiq, MA. Ini ya Pak Ejis dari Bahasa Inggris. Kemudian ada saya, Imas Eva Wijayanti dari Kimia. Jadi nanti kita mau kolaborasi. Nah, kemudian untuk pesertanya barangkali kita akan kenalan ya satu persatu. Ada Ibu Susi Suparti, SPD Kim, sarjana pendidikan kimia dari SMA 1 Rangkas Bitung ya Bu ya? Ada Bu Susi? Suparti. Susi Suparti, Ibu Susi? Ada ya? Tadi sepertinya menyapa. Maaf. Oke. Tadi sedang ada Susinya yang ini ya, yang satu lagi ya, saya ada 2 masuknya karena laptop saya suaranya jelek, speakernya rusak. Ya. Terus jadi saya pakai untuk mendengarkan pakai handphone gitu. Nah, baik. Mungkin saya pakainya yang ini yang ada backgroundnya. Soalnya di handphone nggak bisa pakai background. Iya Bu, nggak apa-apa. Ibu jurusan kimia ya Bu ya? Iya. Kimia, baik. Kemudian Ibu Aida Nadia, ada? Tidak ada ya. Kemudian ada Ibu Herni. Tidak ada juga. Ibu Iswarni. Tidak ada juga. Baik. Kemudian Ibu Nurfitri Novianti. Iya Bu, saya. Jurusan apa Bu kalau boleh tahu? Kimia Bu. Kimia juga, oke. Kemudian Pak Momon, tidak ada ya? Dari pagi tidak ada ya, tidak terlihat. Lalu Ibu Fauzi Derita Saputri. Ya Bu. Ada, jurusannya apa Bu? Kimia Bu. Kimia juga, oke. Kemudian Pak Toyib Febri Kisdiono. Ada ya? Bu. Jurusannya kimia ya? Iya Bu. Baik, kemudian ada Ibu Ai Sri Rahayu. Iya Bu, saya hadir. Baik, jurusan kimia, apa Bu? Kimia juga, baik. Kimia Bu. Dia kimia. Kemudian Ibu Nina Suwarni Rahamina. Ini tetangga saya di Pandeglang. Ya, saya Bu. Iya Bu, tetangga. Kimia ya Bu ya. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu yang masih di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 orang ya. Sebetulnya kita akan... Saya belum Bu. Oh iya ya, Bu Rini. Lupa. Kemarin tambahan nomor 11 kalau nggak salah. Ya, ada Bu. Kimia juga ya Bu ya? Iya Bu. Nih kita kan mau coba buat apa namanya media kolaboratif, tapi sayangnya ini belum ada yang jurusannya bahasa Inggris ya. Jadi nanti kita akan coba. Jadi di sini sudah ada semacam guideline dari panitia bahwa kemudian untuk sesi kali ini kita akan coba membuat storyboard yang dilakukan secara individu. Ya, kemudian nanti disesuaikan dengan background peserta. Backgroundnya apa? Kalau kimia berarti kimia, bahasa Inggris gitu ya. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu membuat media ini secara berkelompok, bisa 2 orang atau lebih, dengan background yang sama. Misalnya kimia, kalau di sini kebetulan semuanya sama ya, kimia semua yang hadir berarti bisa menjadi 3 kelompok ya, karena ada 6 orang. Nah, kemudian nanti untuk menghasilkan media pembelajaran yang sesuai dengan background kelompok tersebut ya. Nah, kemudian menggunakannya bahasa Indonesia dulu saja, tidak apa. Dan nanti kemudian media pembelajarannya ini
dialih bahasakan dengan bahasa Inggris kemudian setelah jadi. Nah, setelah berkelompok tadi dengan background yang masing-masing, kemudian nanti kolaborasi dengan yang background campuran antara kimia dengan bahasa Inggris. Nah, mungkin di break room lain ada yang kelompoknya bahasa Inggris. Jadi nanti semacam disilang gitu ya. Nah, akhirnya kemudian nanti akan menghasilkan media pembelajaran untuk pembelajaran kimia yang berbahasa Inggris atau media pembelajaran untuk mata pelajaran bahasa Inggris dengan memasukkan konten kimia dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu, Ibu Bapak. Nah, kemudian nanti dari sini kita akan coba mulai membuat storyboard-nya sesuai dengan yang tadi dicontohkan oleh Bu Indah Sari ya di materi 1. Jadi yang pertama Bapak Ibu buat dulu temanya, kontennya yang akan diambil apa. Kemudian nanti ketika ketika kita sudah menentukan temanya apa, ini akan diberikan waktu sampai 2 hari ke depan. 2 hari ke depan sampai tanggal berapa Pak Ijis? Saya lupa ya. Sampai hari Selasa. 16 ya. Selasa 17, Bu. Oh, ya 16. Berarti hari Senin ya, Pak ya? Iya. Iya, sampai hari Senin. Sampai hari Senin dibuat dulu storyboard-nya. Bagus kalau misalkan medianya sudah ada gitu ya. Kemudian nanti akan dipilih 20 karya yang akan diteruskan untuk dipilih gitu ya, dipilih kemudian nanti akan melakukan pendampingan. Karena membuat media ini waktunya tidak bisa dibatasi oleh waktu gitu ya, tidak bisa hanya sehari 2 hari, sehingga nanti yang 20 terbaik ini akan dipilih dan dilakukan pendampingan. Demikian Bapak Ibu untuk informasi dari guideline-nya ini. Gitu. Apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Jadi Bapak Ibu di sini barangkali sudah punya tema gitu. Saya akan ambil tema inilah gitu. Nah, itu akan silakan coba mulai dibuat. Coba mulai dibuat dengan media yang ada, bisa Word, PPT juga bisa, atau yang sudah mulai ini tadi juga Pak Niki ya menyampaikan berbagai macam aplikasi. Boleh juga yang paling mungkin familiar itu Canva, gitu. Silakan. Ada yang mau didiskusikan? Kalau Bu Ai sudah punya tema atau topik atau Belum, Bu. belum juga? Kalau Bu Fauzi Masih gimana? mikir-mikir, Masih mikir-mikir. Bu Fauzi? Sama Bu, belum ada ide. Belum ada ide juga. Belum ada ide. Kemudian Bu Rini, gimana Bu? Sebenarnya saya itu agak ini ya. Maksudnya untuk tema di sini, apakah kita bebas kalau tadi contohnya kan membuat cover gitu ya. Terus untuk kita ini nih tugas kita apakah semacam kayak gitu flyer apa ya kayak gitu ya. Atau udah ke konten ke materi gitu ya. Saya ini belum paham. Oh iya, iya Bu. Ya. Jadi membuat tema nantinya akan ada semacam satu, misalkan Ibu mau membuat semacam praktikum ya, praktikum misalnya tentang praktikum asam basa. Nah, praktikum asam basa ini nanti akan bagaimana gitu. KI-KD-nya kita susun dulu, IPK-nya demikian. Kemudian nanti setelah kita mendapatkan tema, lalu KI-KD IPK-nya yang sudah ditentukan juga, baru kita buat rancangannya seperti itu. Jadi nanti dibuat dari mulai awal cover itu sampai ke kontennya juga gitu. Oh, sampai selesai konten. LKPD bisa begitu. Kalau misalkan kita mau buat tadi semacam modul praktikum, petunjuk praktikum, atau mungkin Pak Thoyib sudah punya semacam modalnya gitu.
Bisa di-share apabila sudah punya. Kalau misalnya dari ingin ya Bu, ingin belajar gitu kan, ini Suaranya sangat putus-putus. penting sekali untuk belajar. Suaranya Ya, putus-putus. ada rubruk ini Bu. Kurang jelas. Bisa terdengar nggak, Bu? Terdengar tapi putus-putus. Ya Bu, sinyalnya ada rubruk, Bu. Usulan terkait dengan tema yang akan diambil ini sekaligus momentum buat belajar pada Bapak Ibu dosen ya, dan Bapak Ibu semua juga, sehingga saya tertarik gitu gimana caranya supaya kita membuat media pembelajaran yang berbasis praktikum tapi dibuatkan semacam LKS gitu, semacam LKS, tapi di dalam itu termuat nilai-nilai gitu. Nah, misal kita membuatnya melalui guide-nya, misalnya mau belajar tertentu. Ini dulu Bu Ima sebagai awalan. Baik. Baik, saya beri contoh satu ya Bu ya. Ini adalah praktikum. Jadi di praktikum kimia sekolah kelas 11 temanya adalah tentang koloid. Ya, nah nanti Bapak Ibu bisa mencari menggunakan Canva. Bagusnya sih untuk background ini, kalau saya ya biasanya pakai canva.com, silakan di googling, kemudian nanti ada macam-macamnya ya backgroundnya ini. Nah, jadi ini adalah pembuatan puding gitu. Ini pembuatan puding. Ini kebetulan adalah mahasiswa saya yang saya bimbing untuk membuat semacam petunjuk praktikum. Nah, yang pertama dibuat dulu ini ada logo, kemudian judul dari medianya, kemudian topik yang diangkat apa. Terus kemudian di sini ada tujuannya apa ya. Kemudian dibuat juga kalau ada gambarnya itu lebih bagus juga. Kemudian karena di sini saya digunakan untuk untuk ke siswa. Nah, berarti di sini saya berikan kolom nama dan kelas. Nah, kemudian di sini ada petunjuk praktikum, petunjuk umum. Nah, dari petunjuk umumnya ini karena kita masih daring, maka ini dilakukan di rumah masing-masing. Kemudian tetap ya kita ambil unsur sikapnya yaitu berdoa. Kemudian unsur psikomotoriknya yaitu menggunakan APD. Kemudian unsur afektifnya membaca dengan teliti petunjuk praktikumnya. Lalu juga tentang kognitif ini sampai ke bawah ini. Setelah kegiatan praktikum selesai, dicuci alatnya, lalu dibuat laporannya, dibahas di laporan tersebut, dan dijawab pertanyaan-pertanyaan praktikum. Nah, kemudian dikumpulkan laporan praktikum pada LMS yang telah disediakan. Kalau di sekolah mungkin biasa digunakan Google Classroom ya, Bapak Ibu. Nah, ini boleh juga. Nah, kemudian di sini juga saya sampaikan untuk KI, KD, IPK-nya juga tujuan itu disampaikan juga. Jadi ini kompetensi dasarnya adalah merancang, melakukan, menyajikan data percobaan, serta menyimpulkan hasil percobaan tentang sistem koloid. Kemudian ini adalah indikatornya, merancang percobaan sederhana mengenai sistem koloid dengan memanfaatkan bahan yang ada di sekitar kita, sampai ke poin 4 ini. Ya, intinya untuk indikator ini menggunakan kata kerja, merancang, melakukan, menyajikan, dan menyimpulkan. Gitu. Jadi didetailkan dari kompetensi dasar ini. Lalu kemudian tujuannya adalah tujuan yang ingin kita capai, yaitu merujuk juga kepada KI.
ya, yaitu memahami karakteristik, sifat, dan jenis koloid pada puding, kemudian mengetahui cara pembuatan koloid dengan membuat salah satu produk koloid. Nah, seperti itu. Lalu kemudian di sini disampaikan juga MSDS-nya atau lembar data keselamatan bahannya. Ini karena digunakan air, kemudian hanya air saja, berarti airnya ini secara fisik, sifat fisik dan kimianya disampaikan. Kemudian ada dasar teori untuk mengemukakan tentang materi koloid itu sendiri, hanya sekilas saja karena dianggap di topik materi koloidnya sudah disampaikan. Kemudian ada juga karena ini merupakan praktikum, maka harus disediakan alat dan bahan. Alat dan bahannya yang mudah ditemukan dan ada di sekitar siswa, gitu ya, ada di sekitar rumah siswa. Kemudian ini adalah prosedur kerjanya. Jadi ini membuat contoh koloid yang bisa dimakan, ya. Jadi setelah membuat ini mereka bisa makan hasil karya mereka. Nah, kemudian ada data tabel pengamatan. Ya, tabel pengamatannya seperti apa, kemudian dibahas mengapa puding ini menjadi salah satu produk koloid, kemudian puding ini termasuk koloid jenis apa, proses pembuatan koloid ini dengan cara apa, gitu ya, kan ada macam-macamnya. Nah, ini akan membantu pemahaman siswa tentang berbagai macam jenis tentang konten koloid itu sendiri. Nah, ini diberikan satu ruang untuk mengisi. Ya, kemudian setelah itu ada pertanyaan. Nah, apa yang terjadi setelah puding dan air setelah pemanasannya, nanti mereka ujung-ujungnya akan menjawab tentang koagulasi, ya, prinsip koagulasi seperti itu. Kemudian jenis apa koloid ini, kemudian metode pembuatan koloid pada puding menggunakan metode apa, bisa dijelaskan gitu ya. Baru kemudian nanti ada kesimpulan. Sudah itu saja sudah 7 halaman Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu juga membuat kurang lebih seperti ini. Bisa dibuat storyboardnya dulu kalau belum terbayang gitu ya harus seperti apa. Nah, seperti yang tadi pagi Bu Indah sampaikan ya, mulai dari cover, kontennya seperti apa. Sederhana saja, yang penting menyentuh semua sisi konten. Seperti itu Bapak Ibu. Barangkali ada yang mau didiskusikan kembali. Maaf Bu, mau tanya terkait ini ya. Saya kepikiran ingin membuat LKPD, itu boleh Bu? Boleh Bu. Itu kan Tapi hanya, maaf Bu, masih hanya ambil beberapa indikator saja, nggak semua gitu. Kan maksudnya kalau misalkan KI EKD 3.1 misalkan tentang apa, kemudian saya ambilnya cuma satu tujuan pembelajaran gitu, boleh Bu? boleh Bu, boleh. Oh, Nanti dibuat seperti yang tadi itu ya. Jadi yang penting kan dia ini enggak berapa pertemuannya disampaikan tidak? iya, rencananya Bu. Nah, itu Iya. kan yang penting menyentuh sisi tujuan dari pembelajaran itu. Kalau bisa sih semua aspek itu supaya terbahas semua, ya sebaiknya semua. Tetapi apabila mau coba-coba buat hanya baru satu KI ya tidak masalah. Gitu. Nanti disampaikan seperti tadi di halaman yang awal itu, KI KD-nya apa. Ya, terima kasih Bu. Nah, ada lagi mungkin Bapak Ibu yang lain? Atau masih belum kebayang mulainya dari mana ya saya gitu. Kalau saya sarankan Bapak Ibu, kalau misalkan Canva itu kan memang harus cari-cari ininya gitu, desainnya. Boleh juga Bapak Ibu membuatnya dari PPT, dari PowerPoint. Dari PowerPoint itu kan bisa di-convert, bisa diubah ke PDF seperti itu. Nah, itu bagus juga kalau di PPT itu kan sudah ada desain-desainnya ya. Ada kumpulan-kumpulannya. Gitu. Bagaimana?
Mohon maaf Bu Ima, izin bertanya. Iya, silakan Pak. Kalau misalnya kita video praktikum, itu kan termasuk media pembelajaran juga. Ya, Nah, betul. apakah cukup dengan pembuatan video saja atau memang harus disertakan APD-nya juga gitu? Kalau untuk video praktikum bisa juga dibuat dari awal ya. Bisa apa tujuannya sama KIKD-nya itu disampaikan. Jadi dia menyeluruh. Jadi kalau hanya video bagaimana cara ini, terus kemudian tidak ada tujuan yang hendak dicapai, itu kan mungkin medianya jadi kurang efisien gitu. Jadi ibaratnya apa yang harus saya hanya nonton saja gitu. Saya Izin melanjutkan. Saya punya satu contoh sebentar untuk yang video ini ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga saya mengarahkan mahasiswa untuk membuat ya. Kami Ansur Kimia Dasar, pengantar dasar larutan dan elektrokimia. Ini saya ada Siva Nurhaliza. Saya Hera Yulianti. Kami akan melakukan percobaan mengenai preparasi larutan. Alat yang dibutuhkan yaitu gelas kimia, corong kaca, gelas ukur, labu ukur 100 ml, kaca arloji, pipet tetes, dan juga batang pengaduk. Bahan yang dibutuhkan ada NaOH, sukrosa, dan percobaan pertama yaitu membuat larutan NaCl 0,1 molar. Sebelum itu kita harus menghitung terlebih dahulu berapa massa yang dibutuhkan. Setelah kita menghitung, maka kita tempatkan NaCl ke atas kaca arloji untuk ditimbang. Sebelum itu, jangan lupa untuk menimbang kaca arloji yang kosong terlebih dahulu. Setelah ditimbang, masukkan ke dalam gelas kimia. Kemudian, masukkan air 50 ml ke dalam gelas kimia, lalu aduk sampai zat tersebut larut dalam air. Masukkan larutan yang ada dalam gelas kimia ke dalam labu ukur 100 ml. Tambahkan air 50 ml ke dalam labu ukur sampai tepat garis batas 100 ml. Lalu kocok labu ukur tersebut. Setelah larutan dibuat, masukkan ke dalam botol reagen dan jangan lupa untuk catat hasil massa pembuatan larutan tersebut. Atau ternyata keterampilan proses nanti lakukan percobaan yang sama dalam membuat larutan 100 ml NaOH 0,1 molar dan juga larutan 100 ml sukrosa 0,1 molar. Saya yakin Bapak Ibu semua malah bisa jadi sudah melaksanakan itu. Yaitu membuat larutan dengan pengenceran. Untuk membuat larutan pengenceran NaCl diambil sama refleksi karena pasti ada pelajaran. Misalkan di sini sebelum ini pindah sesi ke breakout atau gimana Bu? Saya mau menyampaikan dulu setelah ini. Oke. Dalam labu ukur 100 ml dan menambahkan air sampai tepat garis batas 100 ml. Kocok dengan model barbel. Lakukan percobaan yang sama dalam membuat larutan pengenceran NaOH dan juga sukrosa. Lalu jangan lupa untuk menghitung berapa konsentrasi larutan pada percobaan ini.
Selanjutnya yaitu membuat larutan dengan pencampuran dengan cara mengambil 10 ml larutan percobaan A yaitu NaCl dan memasukkannya ke dalam labu ukur 100 ml. Kemudian ditambahkan larutan percobaan B yaitu NaOH ke dalam labu ukur sampai tepat garis batas 100 ml. Lalu hitung berapa molaritas campuran larutan tersebut. Oke, nah itu apa namanya, media pembelajaran saya, tapi memang dibuatnya combine. Jadi ada audio visualnya dengan menggunakan barcode di yang tadi ya, praktikum, di petunjuk praktikum. Lalu di petunjuk praktikum itu saya sisipkan barcode yang nanti akan nyambung ke YouTube yang ada video tadi gitu. Nah, nanti di petunjuk praktikum yang saya tampilkan itu memang ada pertanyaan-pertanyaan. Ada KI, KD, IPK, tujuan, lalu ada pertanyaan-pertanyaan kelanjutan dari video tadi. Seperti itu. Boleh juga kalau misalkan mau lebih efisien, di tulisan-tulisan yang video tadi langsung disampaikan gitu. Cuma kan kalau seperti itu kan untuk menuliskan jawabannya si siswa agak sulit ya, makanya dibuat combine itu. Jadi medianya audio visual dan juga tertulis gitu. Ya Bapak Ibu, barangkali ada yang mau dibahas lagi? Sudah terbayang? Bu, saya belum paham ini maksudnya tugasnya itu membuat apa dulu, apa desain dulu atau apa dulu gitu maksudnya. Storyboard, Bu. Storyboard itu ya semacam desain. Jadi di media yang akan kita buat, kita itu mau buat apa saja, kontennya apa saja gitu ya. Yang kotak-kotak tadi Bu Indah sampaikan itu di materi. Iya. Gitu. Jadi nanti setelah storyboardnya jadi, storyboardnya itu diisi dengan ini kita, dengan media kita, dengan kontennya, dengan materi. Media pembelajaran. Ya, betul. Materinya apa saja gitu. Gitu, ya. Nah, nanti tergantung Bapak Ibu tinggal mau dipilih dulu yang mau dibuat tuh dalam bentuk apa, apakah audio visual ataukah apa namanya tadi LKPD seperti itu. Nah, ataukah game Android? Kalau game Android kayaknya lumayan ya, itu lama sekali biasanya. Barangkali mau buat modul seperti itu. Ini saya tampilkan lagi yang tadi materi. Materinya sudah dapat belum, Bu, Pak? Ya, belum, Bu. Belum. Ya. Nah, ini yang tadi disampaikan Bu Indah ya. Contoh storyboard dari modul. Jadi Bapak Ibu tentukan dulu yang mau dibuat apa. Apakah mau buat modul ataukah mau buat apa namanya? game Android. Ada macam-macamnya ya. Nah, kalau mahasiswa saya ada yang buat monopoli itu ya, monopolinya itu nanti kalau nggak bisa jawab ya pertanyaan tentang kimia gitu ya, ngambil temanya tentang asam basa, terus salah, nah dia masuk penjara seperti itu atau dikurangi poinnya gitu. Nah ini membuat modul storyboard dari modul. Nah ini Bapak Ibu membuat seperti ini dulu. Nomor 1, 2, 3 kotak-kotak seperti ini. Jadi sudah terbayang, oh ini untuk cover seperti itu. Akhirnya jadinya seperti ini. Modul kimia sama asam basa yang menyusun siapa, sehingga jelas gitu ya kepemilikannya. Lalu kemudian nanti di bawahnya ditambah lagi misalnya halaman 2 ini baru cover ya. Halaman 2 yaitu tentang KI, KD, IPK, dan tujuan, seperti itu. Lalu halaman 3, misalnya kita ada gambar, ya pendahuluan dulu tentang asam basa. Asam basa itu biasanya membahas tentang apa sih? Gitu. Kemudian ada gambar tentang asam basa supaya lebih menarik. Lalu ada percakapan. Asam itu apa? Apakah yang rasanya asam saja gitu ya? Basa itu bagaimana? Apakah yang rasanya getir saja seperti itu. Lalu nanti dibahas asam basa itu asam adalah ini. Kemudian dibahas terus.
Nah, itu kalau kita mau membuat modul ya, jadi semuanya ini tertulis. Tetapi bisa juga kalau sekarang kan karena semuanya supaya tidak terlalu bosan, biasanya nanti akan disambung dengan barcode. Jadi untuk lebih jelas silahkan di-download di YouTube seperti ini, diklik gitu ya, langsung muncul gitu. Nah, kalau ini untuk storyboard game. Ini agak sulit nih. Nah, boleh aja kalau mau coba-coba buat gitu. Gamenya seperti apa. Lalu untuk video pembelajaran. Nah, video pembelajaran biasanya memang combine, dibaca, lalu kemudian nanti di salah satu bagian bisa diklik gitu ya. Misalnya di bagian yang kotak ini diklik, ternyata ada videonya yang nyambung ke YouTube seperti itu. Itu lebih nanti, atau misalkan seperti tadi, kalau yang saya nyambung nanti ke YouTube yang isinya adalah tentang praktikumnya. Praktikum misalnya tadi bahas tentang NaOH gitu ya, sifat-sifat NaOH seperti apa, berarti ini bahas yang golongan 1 dan 2A seperti itu. Nah, nanti ini adalah petunjuk umumnya ya, storyboard itu bagaimana penulisannya. Nanti yang dinilai dari baik itu evaluasi substansi atau konten ya, konten dan juga tentang medianya itu sendiri, tentang tulisannya, tentang warnanya, mudah untuk substansi apakah miskonsepsi atau tidak gitu ya. Itu sih paling, nggak usah terlalu nggak usah yang mau selesai banyak-banyak dulu Bu. Yang ya mungkin LKPD Bu ya, Bu Fauzi LKPD sudah ini satu gitu ya. Nah, gitu Bu. Jadi supaya kita terbiasa dulu. Jadi oh iya, selalu saja coba dibuat. Nanti kan ada penilaian ya, penilaian konten dan juga kemediaannya seperti apa. Ada lagi? Coba Bu Fauzi sudah punya temanya yang mau diinikan? Temanya mau yang diangkat mau tentang apa? Rencananya itu mau itu Bu, tentang koloid yang sifat-sifat koloid kalau nggak salah Bu. Sifat-sifat koloid. Kalau enggak ya jenis-jenis koloid itu. Jenis koloid. Iya. Mau buat LKPD? Iya. Nanti di dalamnya ada semacam video itu kan. Saya pernah mendapat pelatihan pembuatan LKPD, tapi di dalamnya itu ada bisa diklik YouTube, link YouTube, tapi udah bentuk itu apa namanya? Bisa langsung lihat di YouTube-nya gitu Bu. Linknya saja gitu. Oh gitu, iya. Ya. Ada acaranya memang. Iya. Bisa Bu, boleh. Jadi nanti dibuat di PPT, lalu dimasukkan video, lalu di-convert ke PDF gitu Bu? Enggak Bu, jadi langsung langsung LKPD ini langsung gitu Bu. Oh, itu menggunakan aplikasi apa Bu? Saya lupa Bu aplikasinya apa. Nanti mau lihat baca-baca materi yang pernah dikasih. Oke, ya. Bu Rini mungkin mau ngangkat tema apa Bu? Suaranya Bu belum. Iya, kalau saya belum, sudah terdengar Bu? Sudah Bu. Sudah. Kalau rencana saya itu saya akan membuat ya LKPD, tapi dari materi tentang faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Oke. Iya, terutama di faktor konsentrasi. Nanti bisa nyambung ke praktikum juga ya Bu ya? Yang sederhana. Iya, paling nanti kalau untuk gambarnya nanti saya ambil pakai Canva, mudah-mudahan bisa, insya Allah
Bisa ya Bu ya? Bisa, Untuk bisa, gambar-gambarnya, iya. Bu. Itu paling. Terima kasih. Keren Bu, keren. Bisa, bisa. Oke, Bu Nina mungkin sudah terbayang. Biasanya Bu Masih kreatif ingin di bidang apa cari-cari. praktikum itu Iya. menggunakan sumber daya yang ada. Ya mungkin saya lagi mencari-cari. Saya tuh Yang banyak. mungkin yang saya, bisa ini bisa juga diambil dari materi yang akan disampaikan, misalnya 2 bulan dari tentang apa. Ini Bu Imasnya keluar dari Zoom. iya, jaringan kayaknya Bu ya. Oh iya kayaknya. Jaringan kayaknya nih. Saya belum paham nih maksudnya gimana ya. Buat media pembelajaran gitu Bu. Tapi yang simpel aja. Yang buat tidak semua materi dimasukkan. Oh gitu ya. Kayak LKPD itu aja ya. Satu Iya. kali aja kali gitu ya. Iya Bu. Kayak satu indikator aja kali ya, nggak apa-apa. Iya. Satu indikator. Bu Rini. Masih di. Ibu Imasnya keluar. Admin. Oh itu ada Pak siapa? Pak Mehfat. Pak Mehfat coba bisa mengembalikan Bu itu. Bu Imas. Bu Imas. Bu Imas sebentar lagi masuk lagi. Sudah. Oh gitu. Sedang. Nah. Dari penggarangan tadi. Ya, sudah masuk. Mohon maaf saya tadi terlempar. Internetnya tiba-tiba mati. Iya, iya. Iya. Bu, siapa tadi yang ini? Bu Nina, sudah selesai, Bu? Nanti saya cari dulu. Begini Bu Imas. Kan saya tuh ada video-video yang dibuat anak tuh waktu sebelum pandemi gitu. Kira-kira itu sebagai apanya itu Bu? Sebagai kontennya ya? Iya, boleh Bu. Itu sebagai konten atau sebagai pengenalan awal. Nanti dijelaskan lagi oleh Ibu gitu kalau mau lebih jelas. Kan biasanya kalau anak mungkin nanti ada miskonsepsi seperti itu. Iya ya. Ya kan anak dulu waktu sebelum pandemi kan tugas-tugas dari kami itu suruh membuat laporan atau membuat melakukan praktikum gitu ya di luar laboratorium gitu. Terus dibuat dalam bentuk video kayak gitu. Berarti itu bisa dibuat konten Bu ya kalau yang kayak gitu. Bisa Bu, nanti di-combine lalu diinikan dulu, disesuaikan dengan KIKD tadi. Iya. Gitu. Jadi pertama kali memang harus dilihat dulu, didata dulu KD yang mau dibuat medianya itu ya. Lalu nanti diturunkan ke indikator dan data keterampilan apa yang akan distimulus
gitu. Oh, Nah, gitu. kalau sudah tahu tujuannya itu, baru kemudian kita buat medianya dengan cara membuat apa tuh namanya, storyboard-nya dulu. Ya nanti saya cari-cari dulu Bu itunya video-videonya. Iya. Ya biasalah tugas dari anak ya ada sih. Nanti saya cari-cari dulu. Atau mungkin LKPD ya Bu ya, LKPD Ya. yang simpel aja Bu ya. Bisa. Iya. Iya. Bu Nur Fitri, barangkali ada yang Bu Nur Fitri mana ini? Sudah punya bayangan Bu? Kemungkinan indikator asam basa. Indikator asam basa. Mau membuat atau bagaimana? Dia like worksheet sih Bu, kemungkinan LKPD. Online, interaktif. Jadi nanti nyambungnya ke audiovisual juga ya Bu ya? Kemungkinan sih. KIKD-nya sudah ditentukan? Di asam basa. Tangan KD yang asam basa. Oke. Semuanya Bu atau dipilih salah satu saja? Enggak, kayaknya cuma ngambil yang IPK indikator saja deh. Soalnya terlalu luas ya kalau asam basa semuanya satu Iya, KD. betul. Ya, ini kan saja dipersempit gitu ya. Baik. Alhamdulillah kalau sudah punya bayangan. Lalu Bu Aisri Rahayu barangkali sudah punya bayangan Bu? Masih mikir-mikir Bu. Ada beberapa video tugas anak sifat poloid apa tuh waktu itu tuh bikin puding, tapi karena buatnya di rumah jadi ya baju bebas, peralatan yang adanya di rumah gitu. Jadi saya masih milih-milih juga video yang mana nih tugas anak yang waktu awal-awal pandemi itu kan ngasih tugas prakteknya yang mereka bisa lakukan sendiri, meskipun misalnya apa tuh indikator asam basa juga mereka kebanyakan menggunakan kunyit atau kulit manggis kayak gitu. Cuma ya pakaian di rumah, peralatan di rumah, jadi kayaknya videonya belum rapi gitu. Iya. Jadi masih milih-milih Bu, masih mikir-mikir. Kayaknya nggak masalah sih Bu pakai baju bebas juga, yang penting gitu kontennya ya? masuk gitu. Kontennya masuk, Iya. KIK-nya bisa disentuh gitu. Iya, masih dicari-cari dulu, saya simpen di drive di mana gitu loh. Baik. Bu Iswarni Agus. Bu Iswarni. Bu Iswarni. Atau Bu Susi Suparti. Gimana Bu? Sudah punya bayangan? Halo Bu. Ya. Gimana Bu? Ya, dengan ini. Ya, Bu Iswarni. Ya Bu Is. Iya. Iya, saya mohon maaf ini. Saya ini belum ada bayangan, tapi kalau saya kemarin itu yang kelas 12 itu praktek di rumah, itu mereka tentang makromolekul, tentang reaksi saponifikasi, itu pembuatan sabun. Itu saya ada itu anak-anak videonya ada tentang proses pembuatan sabun. Lalu juga ada materi yang lainnya itu, cuman saya bingung mau dijadikan kemarin itu saya sebetulnya ingin saya jadikan suatu bentuk jurnal, tapi saya terkendala lagi gitu. Ini jadi saya kemarin itu yang tahun lalu kelas 12 ya, membuat video anak-anak itu praktikum dengan reaksi saponifikasi, yaitu pembuatan sabun. Itu kemarin itu. Ini gimana Ibu? Apakah itu bisa digunakan atau bagaimana Bu? Bisa, tapi itu menjadi salah satu bagiannya saja paling Bu. Jadi nanti harus disempurnakan dengan adanya pendahuluan, materi, kemudian juga ada pembahasannya. Ya. Gitu. Karena kita juga ada laporannya, ada teorinya, ada anak-anak ada
laporan teorinya mereka ada. Jadi seperti metode ilmiah lah mereka mengerjakannya seperti itu gitu. Oke. Nah, oke. Berarti sepertinya sudah pada mulai on ya. Udah punya tema-tema yang Masih, bisa iya, kita bahas. masih memilah dan memilih. Ya, sebetulnya Ibu Bapak udah pada punya banyak bahan lah. Hanya tinggal dipilih mana yang cocok, mana yang sesuai kebutuhan, kemudian disesuaikan dengan waktu juga ya, karena memang untuk membuat media ini tidak bentar, biasanya tidak cukup sehari 2 hari, tapi yang penting selama 2 hari ke depan Ibu Bapak sudah punya storyboard-nya gitu, storyboard seperti apa, ini cover ya. Kemudian nanti yang mau diisi kontennya itu apa saja gitu, kotak-kotak saja dulu Bu, jangan dulu ke materi mau apa seperti itu, enggak, materinya nanti bisa menyusul gitu. Jadi 2 hari ke depan itu Ibu Bapak silakan buat storyboard dulu gitu, jangan dulu diisi ini, materi ini gitu ya. Nah itu silakan aja nanti dibuat kotak-kotak tadi, kemudian yang mau diinikannya, yang mau dibahasnya apa, mulai dari sekarang dikulik lagi KIKD-nya gitu. Itu yang paling utama sih, KIKD-nya. Bu, materinya bebas kan Bu, materinya Bu? Bebas Bu, bebas. Artinya mau kelas berapa juga nggak jadi masalah ya? Bebas Bu. Iya. Ini berkelompok atau ya, sebaiknya sih kalau dari ini kami supaya nggak terlalu memberatkan, berdua-berdua gitu Bu. Oh iya, betul. Berdua-berdua nanti Bapak Ibu silakan berpasangan atau berkolaborasi milih pasangannya siapa, yuk sama saya gitu ya. Nanti kita setelah ini akan dilanjutkan dengan WhatsApp group Bu. Pak. Jadi ada WhatsApp group, nanti di WhatsApp group itu kita lebih banyak komunikasi lagi gitu ya. Lalu nanti ada revisi-revisi seperti itu, kemudian ada tambahan. Nah, nanti kalau lebih advance-nya lagi, kita ubah medianya tersebut ke dalam bahasa Inggris seperti itu. Dan kalau misalkan dari awal sudah berbahasa Inggris itu lebih bagus lagi. Oh ya Bu, kalau memungkinkan. Amin. Iya. Iya nih kebetulan saya juga sedang LKS Inquiry yang praktikum itu, saya mengikuti itu gitu. Jadi saya ini pas berbarengan pembelajaran kreatif dan LKS Inquiry ini kayaknya berbarengan sekali gitu. Jadi kayaknya pas banget ini gitu. Nah, jadi biar sekalian buat tugasnya Bu. Ya, benar. satu tugas untuk 2 agenda. Betul, iya benar Bu. Iya. Nanti dibantu Bu. Jadi kalau misalkan sudah jadi storyboardnya silahkan nanti diupload di WhatsApp group. Nanti kita revisi yang ini diperbaiki apa seperti itu. Jadi kalau misalkan sudah, mudah-mudahan nanti kita bisa lanjutkan menjadi sampai selesai gitu ya. Amin. Ya. Kalau sudah selesai nanti kalau yang terbaik dipilih. Oke. Berarti kita cari temannya sendiri ya Bu ya? Ya, silahkan Bu, ditentukan sendiri aja biar pas. Mau berpasangan dengan siapa, komunikasinya kan enak juga. Oke deh. Oke Bu, terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama Bu. Bu, siapa lagi yang belum saya tanya ya? Pak Toyib, materinya yang akan diambil, materi tentang apa Pak? Iya Bu Imas, terima kasih. Untuk yang saya akan ambil karena saya mengajar kelas 10, jadi mau materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Untuk medianya berupa media PPT saja, yang di dalamnya ditambahkan video, tapi nanti pembuatan PPT-nya itu didesain menggunakan model pembelajaran tertentu. Model pembelajaran tertentu, ya. Mungkin bisa disesuaikan ya. Oke, sudah punya bayangan ya, insya Allah. Lebih ini. Pak Toyib sudah menentukan pasangannya? Mau berpasangan dengan siapa? Kebetulan belum, Bu. Belum. Pasangan hidup aja dulu ya carinya. Oke. Siapa lagi yang belum ya? Bu Susi Suparti? Ya, Bu Susi Suparti? Oh, belum ada respon ya. Baik, di kolom chat ada daftar hadir ya Bapak Ibu. Silahkan daftar hadirnya untuk diisi terlebih dahulu.
Nanti setelah ini saya akan share ininya ya, WhatsApp grupnya ya, link WhatsApp grupnya. Jadi nanti kita lebih intens komunikasi di sana. Ibu, mohon maaf, itu untuk linknya itu harus ada mengupload file, itu apa ya? File apa itu? File hasil. Saya belum buka nih Bu, sebentar. Saya tadi buka, kebetulan loh, harus ada yang diupload file gitu. Apa file hasil hari ini atau apa itu? Oh iya, silakan peserta mengupload file outline media pembelajaran dengan format file, nama, outline media, mata pelajaran. Ya, dibuat itunya saja Bu, sedikit demi sedikit. Tapi ini nggak wajib sih Bu. Oh, bisa dilewat dulu ya? Bisa di skip dulu aja. Kalau sudah ada, seperti tadi Pak Thoyib sudah punya ini di PPT gitu ya. Itu kan sudah ada kotak-kotaknya tuh. Bisa saja dibuat gitu ini. ya. Gitu. Oke. Pak, ini siapa sih? Mifad, barangkali bisa di-share link WhatsApp grupnya. Saya belum menemukan linknya. Oh iya Bu, boleh, sebentar. Ya. Bu Imas, mohon maaf izin bertanya. Ya, silakan. Bu, kalau misalnya yang hari ini kita menentukan outline-nya saja berupa misalnya ingin mengambil materi apa, kemudian ingin membuat media seperti apa, kemudian pada materi apa gitu ya, secara detailnya bagaimana, apakah boleh gitu. Dan untuk kegiatan besok itu seperti apa gitu, apakah masih ada kegiatan Zoom lagi atau memang melanjutkan tugas gitu? Ya, untuk yang isian absen ini sebetulnya nggak wajib, tapi kalau diisi lebih bagus lagi supaya kita lebih sudah mengkerucut gitu ya kegiatan target kita. Nah, kalau mau membuat outline-nya itu kita bisa tentukan tema materinya apa, kemudian boleh juga diambil misalnya KIKD 4.1 seperti itu. Nah, itu boleh juga seperti itu. Kemudian nanti untuk kegiatan besok hari Ahad dan Senin itu hanya di WhatsApp grup saja berupa pengumpulan tugas gitu. Jadi kalau misalkan ada kendala apa, saya belum menemukan materi ini, bisa bantu enggak gitu ya. Itu boleh disampaikan. Atau misalkan sudah punya materi nanti tinggal dibantu revisi, boleh juga. Jadi sampai ke hari Senin pukul 24.00, nah itu pengumpulannya. Pengumpulan di sana. Baru kemudian nanti Bapak Ibu ketika sudah mengumpulkan storyboardnya sampai ke hari Senin itu baru akan mendapatkan sertifikat 30 jam itu. Seperti itu. Maaf Bu, mau tanya. Ini kan saya jadinya ingin membuat media dari book creator ya Bu. Gimana? Saya kan insya Allah jadinya membuat medianya itu lewat bookcreator.com. Terus di sini nanti untuk storyboardnya itu bentuknya bagaimana Bu? Apakah screenshot-nya saja atau bagaimana? Di Procreator itu bentuknya seperti apa Pak? Bu, boleh di screen share screen mungkin? Saya yang pernah buat itu ya Bu ya. Saya cek. Bu Imas, boleh saya bertanya Bu Imas? Boleh Bu Is, enggak. Ya, maaf Bu Imas. Ini kan saya kebetulan mengajar kelas 10. Ya Bu. Gimana? Kelas 10. Dan kebetulan memang kan konsep-konsep daripada atom itu kan memang perlu pemahaman yang lebih jelas gitu ya, perlu gambar dan sebagainya. Padahal itu kan tentang atom kan kayaknya kan sulit untuk kalau kita ini kan. Nah ini saya tuh sudah kebayang nih, saya pengen model teori atom. Nah ini model pembelajarannya, apakah di storyboardnya ini harus berbentuk anak untuk membuat gambar atau bagaimana ya Bu bagusnya?
Model teori atom yang hibridisasi atau bagaimana, Bu? Jadi model atomnya misalnya dari yang sederhana sampai yang misalnya sampai yang model atom modern itu gitu. Apakah di storyboardnya itu kita yang menggambarkan atau anak kita suruh menggambar model model atom itu, Bu? Bagaimana, Bu? Itu bisa di-combine juga, Bu. Jadi misalkan di awal kita berikan contoh untuk contoh pembuatan step-stepnya seperti ini. Lalu nanti silahkan Anda membuat gitu ya, membuat teori model atom seperti ini dengan cara ya mereka harus mengulik juga gitu untuk materi itu. Iya, iya. Gitu. Jadi bisa di-combine, Bu. Oh, gitu Nah, nanti ya. diberikan kolom untuk diisi sama mereka. Kayak yang tadi LKPD yang saya sampaikan itu, yang punya saya. Nah, itu enggak semua kita isi, tetapi ada bagian-bagian yang kita isi sehingga mereka tuh, oh iya, jenis koloidnya ini. Ini termasuk untuk pembuatan koloid apa seperti itu dengan cara apa. Nah, itu jadi mereka tuh terpancing untuk menjawab pertanyaan kita. Gitu. Jadi kita berikan clue, bisa ditambahkan clue seperti itu, Bu. Iya, iya, Bu. Oke, terima kasih banyak, Bu Imas. Ya, sama-sama, Bu. Ini, Bu, saya mau izin screen. Ya, silakan. Nah, ini, Bu. Jadi ini saya pernah buat e-modul seperti ini nantinya. Nah, kayak gini, Bu, ada daftar isinya. Jadi e-book ya. Iya, menarik sekali ini. Tapi saya nantinya inginnya buat LKPD, bukan kalau ini kan e-book, terus saya inginnya buat LKPD karena di sini nanti ada daftar isinya, kemudian ada konsep-konsepnya, kemudian di sini ada bisa dimasukkan videonya, kita tinggal klik nanti langsung masuk ke link YouTube. Seperti itu. Ini bisa dibuka di HP, Bu? Bisa, Bu. Bisa, oke. Iya. Boleh, Bu, dalam bentuk seperti ini juga. Nanti kan yang kita lihat kedua kontennya ya, media dan juga konten gitu, kedua substansinya. Gitu. Paling nanti barangkali akan diperbaiki yang misalnya ada kontennya barangkali atau tata letaknya seperti apa gitu. Nanti masuknya ke buat storyboardnya itu bagaimana, Bu? Nah, ini storyboardnya misalnya ini untuk ini kotak dulu gitu ya, daftar isi, lalu mulai dari cover ya, Bu ya? Iya, dari cover. Ini kan halaman 2-nya nih, ini seperti apa. Nah, ini misalnya di kotak ini judul, kemudian ada gambar, lalu ada kelas peruntukan, lalu ada nama kita. Gitu. Nanti untuk halaman 2 isinya adalah daftar isi. Halaman 3, tadi halaman 3 apa, Bu, isinya, Bu? Ini konsep, langsung masuk ke materi, Bu. Langsung masuk materi, lalu di sini ada gambar dulu misalnya ya. Ada gambar karikatur misalnya, pertanyaan pemantik, apa itu reaksi redoks. Nah, lalu mulai materi yang berkaitan dengan redoks. Gitu. Jadi dibuat, bisa seperti ini nanti ininya ya, storyboardnya. Bisa juga mungkin kita punya yang lain, misalnya apa itu reaksi redoks ya, ada gambar karikatur seperti ini, lalu di kotak berikutnya kita buat bisa dihubungkan dengan link YouTube kayak gitu. Jadi kita supaya lebih menarik nanti siswa disuruh nonton dulu gitu, baru kita sampaikan materi seperti itu misalnya. Gitu ya. Terima kasih banyak, Bu. Ya, sama-sama. Izin stop share ya, Bu ya. Udah bagus banget nih, Bu. Ini bisa dihakikan juga, Bu. Kalau sudah bagus, kontennya bisa dilihat gitu. Ini menggunakan media apa, Bu? Aplikasi apa, Bu? Book Creator, Bu. Book Creator. Ya, ini. Langsung di websitenya juga bisa, Bu. Nah, Bapak Ibu barangkali yang belum punya gambaran seperti apa, nah ini boleh ya. Seperti Bu Fauzi, kreatif. Baik, Bapak Ibu, sepertinya ini share dulu ya, Bu. Ya, boleh. Waktunya sepertinya sudah ini, sudah panjang. Bu, punten, saya
ini lupa nyatet kelompoknya, jadi dicatat ulang ya buat yang outline media tadi itu, Bu. Ya. Bentar. Sebentar ya, saya izin ke belakang dulu ya. Anak Iya. saya manggil-manggil. Silahkan Mifa, dilanjutkan saja dulu. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak tadi sudah menentukan mau bikin media seperti apa. Ini bekerjanya bisa berkelompok ini, Bu. Pak. Ada yang workshop bekerja kelompok mata pelajaran bahasa Inggris, kimia, ataupun yang kolaborasi ini bisa ini. Jadi ada 3 kelompok bisa masuk di salah satunya, Bu. Satu kelompoknya berapa orang, Pak? Kalau dari ruangan yang lain, saya lihat tidak ada batasan sih. Artinya bebas sepertinya. Bebas. Ya udah, siapa ya? Bu Rini, satu kelompok boleh. Ya, Bu Susi, ayo. Bu Susi. Ini ya, sama Bu Nina, semua aja satu kelompok. Oh ya? Gimana? Apa sudah ada yang menentukan kelompok yang mana? Bapak-bapak, ibu. Jadi satu kelas ini terdiri dari berapa kelompok? Berapa orang dulu? Berapa orang gitu? Maksudnya satu kelompoknya berapa orang? Kalau Tadi yang ada minimalnya 2 orang, Bu. Oh, minimal 2 orang. Ya. Ini kan kelas kelompok kita ini ada 11 Sebetulnya kita orang. ada 11 orang, tapi ini yang belum terdata. Tapi ada yang itu Pak Momon sama Bu Herni ya. Oh iya. berarti tinggal 9. Nama Bu Aida Nadia juga sepertinya tidak ada ya. 8. Ya. Jadi 8. ditentuin kelompoknya mau berapa orang gitu. Jadi biar dilihat ada berapa kelompok gitu di ruangan ini. Nanti setiap kelompok menentukan topik pembelajarannya, jenis keterampilan sama jenis media pembelajarannya. Ya, nah ini lebih ini lagi. Lebih mengerucut lagi Bapak Ibu. Ada 8 orang. Silahkan. 8 orang berdua bisa 4 kelompok. Bagi 2 aja, Bu. Jadi satu kelompok 4 orang. Semuanya aja satu kelompok. Kebanyakan. Silakan. Bu Susi, Bu Rini mau dengan siapa Bu Rini? Saya dengan Bu Rini ya. Lah itu Bu Rini. Ya, silakan. Bu Nina dengan Bu Rini. Bu Nina dengan Bu Rini dengan Bu Susi. Bu Susi. Bu Rini sama Bu Susi. Di bagian mana ya, Bu? Di bagian mata pelajaran bahasa Inggris, kimia atau yang Kimia, ini di sini kimia semua. Kimia semua ini. kimia ya? Kimia semua di sini. Kelompok 1, Bu siapa tadi? Bu Nina dengan Bu Nina, Bu Rini, Bu Susi. Satu lagi. Biar bagi 2. Bagi 2 aja Bu Fauzi, ayo. Ada lagi yang lain? Ibu siapa tadi? Bu Fauzi ya? Ya. Jangan banyak-banyak nanti. 4 orang, Bu. 4 orang berarti Nanti kebanyakan. Ya, berarti kelompok 2-nya 4 orang lagi. Bu Is. Bu, emang itu satu kelompoknya berapa orang, Bu?
minimal 2 kayaknya. Kalau dari Minimal 2 orang, Bu. Bisa 2 orang atau lebih. Kalau mau itu Bu Nina, Bu Rini, Bu Susi, dan Bu Fauzi. Oke. topiknya mau apa Bu topiknya Bu? Yang udah aja tadi siapa Bu Fauzi? Udah. Boleh, Bu. Kalau udah gabung nih, kudu ini dulu. Tadi beda-beda. Yang udah ada aja lah. Iya, berarti yang punya buku yang udah ada aja tadi ya. topiknya. Ya, boleh, Bu. Yang udah ada aja Bu Fauzi itu tadi tentang apa Bu Fauzi? Tadi tentang asam basa, Bu. Asam basa. Reaksi Asam redoks, maaf. basa, Reaksi ya. redoks. Reaksi redoks, Bu. Reaksi redoks, ya. Iya, boleh reaksi Tapi redoks. nanti rencananya asam basa kan ya? Rencananya asam basa kan, Bu Fauzi? Tadi saya mah rencananya tentang koloid, Bu. Koloid. Ya, koloidnya udah koloid, nggak apa-apa. Terserah Ibu aja mau gimana yang lain. Redoks atau koloid Bu Fauzi? Kalau yang dicontoh tadi itu redoks, Bu. Tapi kalau mau diubah juga nggak apa-apa. Ganti yang lain aja biar enggak. Ya. Oh, asam basa atau Biar ada ceritanya. Jadi gimana Bu? Ini reaksi redoks. Redoks atau Rendok. Ya, jangan rendok ya. asam basa berarti, Bu. asam basa ya? Ya, Fauzi ya, Bu Fauzi. Reaksi asam basa, koloid. Nggak pakai H, Pak. Jangan pakai H. Orang Basa bahasa Inggris. aja. Reaksi asam basa, koloid. Asam basa aja. Asam basa. Oke. Asam basa, nggak ada pakai reaksi, nggak pakai reaksi. Asam Kalau jenis- basa topiknya. Topiknya reaksi asam basa berarti ya. Nggak ada Bu? Bisa pakai reaksi. Oh, nggak pakai reaksi. Oke, Bu. Iya. Asam Asam basa, basa. iya, udah. Lalu jenis keterampilannya, Bu? Apa itu? Maksudnya? Keterampilan. Contohnya apa? Keterampilan gimana maksud? Saya Apakah praktikum gitu? Oh, Bu? gitu. Nah, ataukah mau teori, konten? Materi, teori. Teori ya? Iya. Kalau jenis media pembelajarannya, Bu, kayak LKPD. PowerPoint atau video atau animasi gitu, Bu, atau game gitu. PPT. PPT. Apa ya, terserah yang lain terserah. Kalau tadi itu Bu kreator termasuknya apa ya, Bu ya? Campur-campur Boleh, boleh kan? Modul atau mau LKPD? Modul. Modul. Modul ya. Mending modul aja. Iya, modul. Modul, Bu. LKPD aja modul betul. Banyak. Yang modul Oh, banyak ya. ya. Kalau Ya, LKPD memang banyak. LKPD aja. bisa. Iya, LKPD. AS, ya. LKPD kan cuma beberapa indikator. Ya. Iya. Ini apa namanya? Berarti mau itunya keterampilannya apa? Praktikum. Iya, kalau ada LKPD praktikum kali ya. Enggak juga. Atau bisa teori, bisa ya, teori juga. Bisa, teori juga bisa. Nanti dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan dari teori itu ya. Ya. Oke, Bu. Berarti ini masih ada berapa orang lagi nih yang belum 4 lagi. lagi ya? Yang lain, Pak, Bu, Bapak, Ibu, Atau Yib? silahkan memilih mau masuk kelompok yang mana, mau mata pelajaran bahasa Inggris, kimia, atau yang kolaborasi. Kimia. Kelompoknya Kimia Silakan saja. yang belum. yang belum. Wis, Bu Sulami. Iis, Bu Ai, Bu Iya. Pak Toyib, Bu Nur Fitri, Bu Is. Ayo saya ikut aja. Bapak-bapaknya Pak Izin, Toyib. Bu. Pak Toyib gimana, sudah ada ide? Iya, Bu. Kalau- Mas. Bu Is mau sama siapa kelompoknya, Bu? Dengan Bu Ai. Bu Ai. Tuh, Bu Ai. Kalau bisa Campur. nambah lagi boleh nggak? Boleh, Bu. Minimal 2 orang.
Oh, minimal 2. Itu kan saya di kelompok 5 itu ada Pak Toib, ada yang lainnya. Itu kelompok itu apa masing satu dengan beberapa materi atau memang sama Bu? Gimana itu? Kan ada berapa orang itu di kelompok situ? Boleh kalau mau jadi satu materi. Pak Toyib barangkali mau berkelompok dengan Bu Is dan Bu Ai. Bu Nur Fitri. Kalau TEP materinya larutan elektrolit, Bu. Oh, sudah punya tema sendiri ya? Oh. Kalau saya sih iya nggak apa-apa, saya ada LKPD-nya. Saya masih nyimpan LKPD elektrolit. Oke. Baik. Ya, kalau LKPD elektrolit sih ada, cuma saya juga LKPD untuk yang larutan yang struktur atom juga ada, tapi kayaknya belum lengkap lah gitu. Nanti kalau saya nggak jelas, saya bisa tanya-tanya nanti ya kalau kurang paham ya. Boleh Bu, boleh. Iya. Berarti ini kelompok Bu Ai dan Bu Iis ini ada anggota lainkah atau gimana? Nur Fitri tadi? Bu Nur Fitri belum masuk. Oh, Bu Nur Fitri, ya. Ya, Bu Nur Fitri sama Pak Toyib jadinya di kelompok 2 ya? Iya, gabung aja. Berarti di sini hanya ada 2 kelompok ya? Biar bisa diskusi. Iya. Jadi topik pembelajarannya? Elektrolit. Tadi gimana Pak Toyib, larutan elektrolit ya? Larutan elektrolit ya? Boleh, Bu. Oke. Lalu jenis keterampilannya, Pak, Bu? Oh, mohon maaf, KPS. untuk keterampilan ini bisa berpikir kritis, kreatif, reflektif, atau pemecahan masalah. Atau bisa juga HOTS ya, kalau yang sekarang sedang in. Bu Ai mungkin, Bu Iswarni, Bu Iya, Fitri. sebentar. Saya mau pindah ke laptop dulu nih, kurang jelas nih karena saya sedang tadi Zoom yang lain nih, saya mau pindah ke laptop dulu ya, bentar ya. Silakan Bu. Ya, Bu. Ya. Bu Imas, kalau keterampilannya KPS boleh gak, Bu? Apa itu? Apa? KPS. Keterampilan? Proses. Oh ya, proses ya. Boleh aja Pak. Silakan. Sesuai kesepakatan saja. KPS berarti apa ya? Bu Nina, Bu Nina, Bu Rini, Bu Susi, dan Bu Fauzi, ini mungkin jenis keterampilannya barangkali bisa diperbaiki. Oh, yang tadi. Apa aja tadi? Kita bertanya ya, apa maksud jenis keterampilan itu? Berpikir kritis, kreatif, reflektif, atau HOTS. Itu aja kali ya. Gimana? Berpikir kritis boleh. Berpikir kritis. Ya, Bu Rin. Iya. Mohon diperbaiki ya. Baik. Nih, sudah cukup? Masih mau lanjut? Ini masih nyari-nyari tema ya. Jenis keterampilannya kira-kira mau apa ya, Pak, Bu? Pak Toyib tadi KPS keterampilan ya? proses sains. Dalam kurung keterampilan proses sains. Untuk jenis media pembelajarannya kira-kira mau pakai apa ya? Silakan, Bu Ai, Bu Is, Pak Toyib. PPT aja kali. PPT. Iya, PowerPoint. PowerPoint ya, oke. Di sini deh. PowerPoint aja ya, Pak Toyib. Boleh, Bu Ai. Atau nanti bisa kalau ada. Kok beda nih sini coba nih. Ini. 732. Atau Pak Toyib apa coba?
Ya udah Ini ini. 912. Udah. Berarti sudah ya, berarti Bu Nina sudah, di room 5. Bu Rini sudah, LKPD ada sih, Susi elektronik juga. sudah, Sudah semua ya kayaknya ya. sudah. 8 orang ya. Ada 8. Berarti 3 lagi yang belum ya, Bu ya? Ada 11 Nggak ya? ada orangnya. Tidak hadir dari sejak pagi. Oh, baiklah kalau begitu, Bu. Berarti sudah. Berarti sudah ya, Bu? Oke, kalau begitu. Ini deh. Oke, berarti sekarang sesi foto ya, berarti. Silakan dinyalakan kameranya. Yang belum menyalakan kamera silakan dinyalakan. Dimohon untuk peserta. Wis sudah nyala belum laptopnya? Halo Bu, Bu Iis, Bu Susi, tolong dinyalakan kameranya. Saya sudah Pak yang ada backgroundnya. Kalau yang satu lagi mah hanya untuk suara. Oh iya, saya lupa. Saya baru nyadar ada 2 ternyata. Ya maaf Bu. Bu Is kayaknya belum on ya? Sepertinya begitu Bu. Nggak apa-apa. Baiklah kalau begitu untuk mempersingkat waktu saja ya, berarti sudah mau asar soalnya. Oke, saya foto ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, Bapak Ibu, sepertinya dicukupkan ya untuk forum kali ini. Silakan di kolom chat itu ada ya untuk masuk ke grup grup WhatsApp-nya. Jadi kita lanjutkan di grup WhatsApp untuk forum kali ini. Mudah-mudahan setelah ini istirahat dulu, cooling down dulu, nanti bisa dapatkan untuk pembuatan storyboard-nya. Oke, seperti itu. Ada yang mau didiskusikan lagi? Cukup? Kalau cukup, kita masing-masing bisa leave dari ruangan ini. Cukup ya? Tidak ada pertanyaan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukup. Ini masuk lagi nggak? Sudah, masuk. Bu. Sudah cukup. Oh, Sudah nanti nggak masuk lagi nggak ya? Langsung bubar. Terima kasih. Kita ketemunya di masing-masing. Jangan lupa presensinya diisi ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Kalau cukup kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.